Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan wa atimul hajja wa umrata lillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ila jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya terdapat penghapusan dosa-dosa di antara keduanya. Haji yang mabrur tidak ada pahala bagi pelakunya melainkan surga. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan jutaan umat Islam. Kaum muslimin berbondong-bondong dari penjuru dunia pergi ke Baitullah tiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan bangsa, ras, dan suku, bahasa, dan warna kulit tidak menghalangi mereka untuk bersatu melaksanakan ibadah yang sama, di tempat yang sama, dan dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama memenuhi panggilan Allah dengan memberikan ridhonya semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika direnungkan dengan seksama dan mendalam, berbagai rangkaian manasik haji memiliki makna dan pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Haji adalah momentum pertemuan tahunan yang begitu besar yang jutaan kaum muslimin berkumpul di sana. Mereka bersatu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdoa kepada Tuhan dan Pencipta, mereka saling mengenal, mengeratkan hubungan antar mereka. Di sana, di tanah suci, mereka saling memahami dan tolong-menolong dalam kebaikan agar mereka semakin kuat melawan godaan iblis dan bala tentaranya. Di sanalah tampak dengan jelas makna dan nilai persaudaraan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Para jamaah haji seluruhnya melepas pakaian masing-masing dan menggantikan dengan pakaian ihram yang lebih mirip dengan kain kafan mayat. Mereka menyukai kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam keadaan menanggalkan semua pakaian dan perhiasan yang fana ini. Hanya pakaian ikram yang mereka kenakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Haji adalah latihan sekaligus praktek dari kesabaran, menanggung berbagai kesulitan, menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan untuk memperoleh derajat yang tinggi dan meraih surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Haji adalah pintu yang sangat luas untuk melakukan kebaikan dan ketaatan setelah meraih derajat takwa yang merupakan sebaik-baik bekal menuju kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku seiman, ketika jutaan jamaah menyeru kalimat talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka momen dan seruan ini mengingatkan kita akan dahsyatnya peristiwa hari kiamat pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Sedangkan sa'i antara Safa dan Marwah mengingatkan kita akan kedatangan ke Mekah Al-Mukarramah di tempat turunnya wahyu Allah menjadikan aman dan tenteram. Sa'i antara Safa dan Marwah merupakan perjalanan menapak tilas
kembali apa yang dilakukan Sayyidah Hajar. Di Mekah tempat mereka tidak ada air dan tanaman. Hajar bersama Ismail yang masih bayi tinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hajar pun bertawakal kepada Allah dengan penuh sembari berikhtiar dengan berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, mencari air saat Ismail menangis dan butuh air, hingga pada akhirnya Allah hilangkan kesulitannya dan Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Allah keluarkan untuknya air Zam-Zam yang nikmat dan penuh berkah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari yang tiada disangka-sangkanya. Sedangkan wukuf di Arafah, maka terdapat hikmah yang besar dan kenangan yang agung. Di sana kita melihat lautan manusia. Kita mendengar lantunan suara mereka yang keras, berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa dalam keadaan merendahkan diri, tunduk berharap rahmatnya dan takut terhadap siksanya. Mereka berdoa kepada Allah Sang Pencipta dan Pemilik mereka dengan bahasa yang bermacam-macam, logat yang beragam. Ini sebab mengingatkan jamaah haji akan hari kiamat dan tahapan yang menakutkan dan luar biasa saat semua hamba berdiri merendahkan diri dan sangat berhajat kepada Pencipta mereka, Pemilik semua kekuasaan yang Maha Esa dan mengalahkan kaum muslimin rahimakumullah. Adapun melempar jumroh, maka ibadahnya juga mengandung hikmah yang agung bagi kita. Ketika kita melempar jumroh, jamaah haji akan mengenang bagaimana iblis menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggodanya setiap kali berada di masing-masing jumroh. Sayyidina Ibrahim alaihissalam pun menghinakan iblis dengan melemparnya dengan batu kerikil sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka setiap umat Muhammad SAW diperintahkan untuk melempar jumroh dalam rangka menghidupkan sunnah Ibrahim alaihissalam. Ini semua adalah simbol perlawanan kepada iblis dan penghinaan terhadapnya. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, sedangkan tawaf adalah bentuk konsistensi dalam ketaatan kepada Allah. Seakan orang yang bertawaf mengatakan, "Wahai Tuhanku, kemanapun kami berkeliling dan dimanapun kami berada, kami tetap istiqomah taat kepadamu." Tawaf juga merupakan pengagungan terhadap rumah atau bangunan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberitakan kita untuk mengagungkannya. Baitullah adalah simbol yang menyatukan hati kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin bertawaf mengelilingi Ka'bah bukan untuk beribadah kepada Ka'bah, melainkan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita bertawaf, mengelilinginya, mengagungkannya, dan Allah menjadikan simbol untuk menyatukan hati kaum muslimin di sekelilingnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup dan mengatur segenap hambanya. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Aqulu qauli hada wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi atamana bi ni'matil imani wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lis muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil alna isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna
waghfir lana watarhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Innallaha ya'murukum bi'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya wal munkar wal baghi yu'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal azim yazkurukum wa lidzikrillahil akbar.